Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemerhati hukum, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai eksepsi bukan dengan gugatan, melainkan dengan verzet. Menurut saya, ini cukup membingungkan ya para sahabat pemerhati hukum, karena bukankah verzet itu sama, bentuknya sama dengan gugatan, begitupun dengan hukum acaranya, jawab jinawabnya, pembuktian, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab dan untuk memberikan pencerahan mengenai kebingungan kita ini, kembali kita telah hadir Bapak Dwi Saputra, Sarjana Hukum. Iya, Selamat siang Bapak. selamat siang. Selamat. Apa kabar Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bisa dikasih penjelasan Bapak mengenai eksepsi bukan dengan gugatan, harus diajukan dengan verzet. Baik, sebelum menjawab itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu perbedaan antara gugatan dan preset. Gugatan itu umum dilakukan berbentuk perbuatan melawan hukum ataupun wan prestasi. Dan penyebutannya pun khas, ada penggugat dan tergugat. Oke. Sedangkan verset itu sendiri diatur di pasal 129 ayat 1 HIR itu untuk verset menghadapi putusan verstek. Pihak tergugat yang tidak terima karena dia tidak hadir melakukan perlawanan itu namanya verset. Kemudian ada juga verset yang dilakukan pihak ketiga untuk melawan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang itu diatur di pasal 129 ayat 3 dan 4 HIR. Dan untuk penyebutannya bekas juga ada pelawan dan terlawan. Oke. Oke, Bapak. Ini yang menjadi menarik, ada gugatan yang dikandaskan dengan eksepsi tidak jelas atau obscur libel ya, Bapak. Harus Ya, diajukan dengan verzet. Nah, ya. bagaimana Bapak kejadian sampai ada putusan hakim terkait hal ini, Bapak? Baik. Ada gugatan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat, Iya. tentunya dalam jumlah banyak ya para penggugat lah taruhlah sebagai pihak ketiga, mereka para pedagang yang menyewa kios dan lapak. Kemudian mereka mengetahui ada gugatan yang dilakukan dan mungkin akan merasakan dampak dari pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Mereka mengajukan gugatan di pengadilan dalam bentuk tadi gugatan perbuatan melawan hukum yang merasa hak-hak mereka sebagai para pedagang, sebagai pihak ketiga itu dirugikan Oke. atas akan dilakukannya pelaksanaan putusan pengadilan itu. Kira-kira gitu. Oke, berarti para penggugat itu sebagai pihak ketiga ya, Pak, yang Pihak ketiga. menempati kios tersebut. Siap, siap. Betul Oke. sekali. Nah, kemudian apabila terjadi gugatan di antara para tergugat, para Hmm. penggugat, Hmm. dan para penggugat itu tidak mengetahui, Pak, atau tidak dilibatkan dalam suatu perkara, nah, itu apakah ketika ada putusan atau eksekusi, mereka akan terganggu atau menimbulkan suatu apa ya, kerugian atau mungkin perlawanan atau yang lain sebagainya, Pak. Ya tentu mereka Hmm, sebagai pedagang merasa mata pencarian mereka hmm, sebagai pedagang akan terganggu, ya. ditempatkan di tempat yang baru yang bagi mereka juga belum tentu prospek dan sebagainya. Kemudian mungkin jarak tempuhnya jauh, kondisi Hmm, pembelinya juga belum ketahuan, ya. jadi mereka merasa hak-haknya mereka dirugikan. Oke. Nah, Boleh dikasih tahu Bapak kepada para sahabat pemerhati hukum pada perkara nomor berapa, Bapak? ya ini di depan kita ini ada perkara nomor 404 garis miring PDT titik G garis miring 2012 garis miring PN Semarang. Oke. Nah, Bisa dibacakan Bapak pada pertimbangan hukum yang mana? oke. Kami ngajukan eksepsi tentunya. Ya. Sebelum ini diajukan berbarengan dengan pokok perkara, eksepsi tersebut mengenai gugatan yang tidak jelas itu tadi atau obscure libel. Seperti itu. Kami mendalilkan tidak tepat ini diajukan dalam bentuk gugatan PMH, tetapi harus dilakukan dalam bentuk verset.
Itu berproses dan sampailah kepada putusan. Karena ini bukan kompetensi absolut, tentu prosesnya kan menjadi panjang. Iya. Ada Ada, saksi, iya. ada bukti, Sesuai kira-kira dengan gitu. hukum acara ya, Kira-kira Bapak. iya, betul, seperti Iya. hukum acara berlaku. Eh, saya boleh bacakan ini Oh iya. amar putusannya, Iya, Bapak, silakan. pertimbangan hukumnya. Baik, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim itu menilai bahwa eh, ada alasan yang didasarkan kepada HIR yang saya sebutkan tadi, dan juga di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 393 K garis miring SIP garis miring 75 tanggal 24 Januari tahun 1980 Junto nomor 1281 garis miring K garis miring SIP garis miring 79 tanggal 15 April 1981 disebutkan bahwa terhadap perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan atau terhadap eksekusi yang sudah dilaksanakan, maka menurut praktek hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, upaya-upaya dari pemilik barang dan atau pihak ketiga untuk melakukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut hanya dapat dilakukan dalam bentuk gugatan dan bukan dalam bentuk bantahan atau perlawanan atau sanggahan. Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan tidak dapat diterima. Kemudian ada para sejumlah pedagang yang saya sebutkan tadi mengajukan gugatan dalam bentuk perset atau tadi bahwa menimbang sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam surat gugatan dan dalam perkara akuo bahwa eksekusi terhadap putusan pengadilan, jadi di antara para tergugat itu sendiri sebetulnya ada perkara dan perkara itu sudah diputus pengadilan, sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi belum dilakukan eksekusi. Ada musyawarah di antara para tergugat untuk pertama untuk menunda eksekusi, yang kedua akan dilakukan eksekusi secara sukarela. Jadi ada tahap-tahapannya dan ada batas waktu yang diberikan oleh salah satu tergugat kepada pihak yang lain. Tentu juga harus memperhatikan dari kebutuhan dari para pedagang sebagai pihak ketiga yang menempati kios atau lapak tersebut untuk juga diakomodir. Perkaranya itu perkara nomor 169 garis miring PDT garis miring 2010 garis miring PN Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap tadi, atau dengan kata lain masih dalam rencana untuk dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat satu selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut. Dan dalam posita gugatan nomor 9 disebutkan bahwa ada kesepakatan penundaan eksekusi dari para pihak, berarti bahwa eksekusi putusan Pengadilan Negeri Semarang belum dilaksanakan. Menimbang bahwa oleh karena eksekusi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 169 belum dilaksanakan, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga, inkasu para penggugat yang merasa haknya dirugikan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 169 tersebut, seturut dengan jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas adalah dalam bentuk perlawanan atau verset dan bukan dalam bentuk gugatan. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara akuo upaya hukum yang dilakukan oleh para penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 169 tersebut adalah dalam bentuk gugatan, maka seturut jurisprudensi yang diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat akuo harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, maka menurut majelis hakim eksepsi para tergugat poin kedua ini beralasan dan oleh karenanya harus diterima. Menimbang bahwa karena eksepsi para tergugat poin kedua diterima dan berakibat pada gugatan para penggugat tidak dapat diterima, maka eksepsi para penggugat lainnya tidak perlu benar lagi. Jadi
eksepsi yang kami ajukan itu dikabulkan majelis hakim. Karena itu tadi eh, tidak tepat diajukan dalam bentuk gugatan karena ini masih dalam tahap penundaan dan rencana untuk dilakukan eksekusi secara sukarela tadi. Bukan dalam bukan kalau dalam bentuk gugatan tentunya seturut dengan jurisprudensi Mahkamah Agung tadi harus setelah dilakukannya eksekusi. Oke. Oke, Bapak, cukup jelas mengenai pencerahannya tadi. Jadi jelas kalau upaya hukum dari pihak ketiga yang merasa hak-haknya telah dirugikan karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi belum ada pelaksanaan putusan atau eksekusi, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dalam bentuk verzet. Dan apabila putusan itu sudah dilaksanakan atau eksekusi, maka pihak ketiga yang merasa haknya dilanggar dapat diajukan dengan gugatan ya Bapak. Oke. Para pemerhati hukum, kita akhiri sesi pembahasan kita pada siang hari ini. Nantikan kami pada pembahasan-pembahasan di episode selanjutnya. Ingat, hukum itu untuk semua. Terima kasih Bapak telah hadir.